Bismillahirrahmanirrahim. Teman, member DNA dan juga saudara-saudaraku di seluruh tanah air, semoga kita selalu diberikan kesehatan lahir dan batin, umur yang panjang, limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kaya, yang Maha mengabulkan, Maha Adil dan Maha Bijaksana. Dan yang terpenting kita diberikan keberkahan, energi yang positif dan daya yang kuat setiap hari, agar setiap hari itu pula kita bisa berbuat baik dan bermanfaat serta berguna buat sesama. Berguna buat sesama itu selalu kita mempunyai rasa kemanusiaan, mempunyai perilaku yang baik dan juga selalu menolong yang lemah, yang lapar terutama. Teman-teman, dalam kita menanti regulasi, dalam kita menanti DNA reposisi dan anak kita terlihat kembali, yang memang sudah kita alami lebih dari 6 bulan ini, tentu muncul berbagai macam perasaan-perasaan negatif ya, seperti semakin berprasangka buruknya kepada pemerintah, kepada regulator, semakin berprasangka buruknya kepada ketidakadilan ya, dan informasi yang tak kunjung turun, yaitu yang membuat kita semakin teruji ya. Baik, sebelumnya teman-teman yang senang dengan spiritual, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Tuhan kita masing-masing, dan juga yang senang dengan doa, tentu video ini akan uh, akan ada daya sambung ya, akan menyambung. Tetapi bagi teman-teman yang sudah terlibat dalam pemikiran-pemikiran, dalam prasangka-prasangka, dalam kebencian, tentu video ini hanyalah akan mengganggu pikiran Anda atau mungkin tidak ada gunanya. Baiklah, jadi begini teman-teman, sebetulnya sikap jiwa dan raga kita yang kita mainkan dalam kehidupan ini itu bisa menentukan arah daripada percepatan DNA, reposisi, dan dana kita terlihat kembali. Jadi teruskan bagi teman-teman yang sudah semakin dekat dengan Tuhan, karena pada saat di posisi itu kita ada perasaan ya, ada perasaan benci, ada perasaan kesal, ada praduga, ada prasangka ya, ada prasangka negatif, itu akan membuat kita semakin menderita. Jadi teman-teman yang percaya dengan spiritual itu pendekatan diri kepada Tuhan ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, itu akan dapat merasakan apabila jawaban dari Allah itu akan kiranya terlihat ya. Kalau Allah itu, Tuhan itu maha mengabulkan ya, maha menerima doa kita dan maha mengabulkan. Doa kita saya yakin sekali sudah dikabulkan, hanya saja paket yang datang ke rumah kita itu terhalang. Pintu rumah kita masih tertutup ya. Sehingga paket yang datang ke rumah kita masih terhalang. Terhalang oleh apa? Oleh jiwa kita yang masih tertutup ya. Jadi saya harapkan rasa ikhlas, rasa sabar, rasa damai, rasa tenang itu harus ada bersama kita ya, harus ada bersama kita. Lalu kita harus hilangkan ego. Ego itu rasa terlalu memiliki investasi, rasa hebat, merasa mempunyai kekayaan, merasa uh, mempunyai kedudukan, ketampanan, kepintaran. Ya, kalau rasa itu masih ada, maka
pikiran kita akan terus bekerja. Dan kalau pikiran kita terus bekerja dan pada saat mentok, kita semakin bodoh, ya, semakin bodoh. Kita menjadi was-was, menjadi takut, menjadi gundah, menjadi pesimistik. Nah, coba bayangkan apabila kita berprasangka buruk, ya, atau membenci Aldison dan Tongam, apakah ada gunanya membenci mereka? Tentu tidak ada gunanya. Yang ada adalah pintu rumah kita semakin tertutup. Ya. Cahaya dari luar tidak bisa masuk. Ya. Coba bayangkan kenapa orang-orang itu bisa memblok. Ya. Memblok. Tentu itu ada, tentu itu adalah ranah kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kekuasaan Tuhan. Tetapi Tuhan itu maha mengizinkan dan juga maha memerintah, ya, maha berkehendak. Mungkin pada saat ini posisinya adalah Allah mengizinkan bahwa akhirnya DNA itu diblok, ya, mengizinkan. Tetapi apakah Aldison dan Tongam merasa tenang saat ini? Ya, kalau dia tidak gila, ya, tentu dia akan merasa tidak tenang, ya. Karena kalau memang dia sehat, pasti memikirkan betapa menderitanya 200.000 orang yang investasinya diblok, ya. Dan bahkan sudah banyak mungkin yang sumpah serapah dari para member kepadanya. Tentu itu akan berpengaruh. Nah, hal itu tidak terlalu menguntungkan buat kita. Ya. Sebagian besar, saya berharap sebagian besar dari member itu mengikhlaskan. Ikhlas dalam arti bukan mengikhlaskan silahkan diambil oleh para mafia investasinya, bukan seperti itu. Ikhlas itu kita melepaskan segala keakuan, melepaskan segala ego rasa memiliki, ego mempunyai kedudukan, ego mempunyai kehebatan itu kita lepaskan. Itu namanya ikhlas, ya. Dan sabar. Sabar itu kita selalu berharap tapi tanpa ada prasangka buruk kepada Tuhan, tanpa ada prasangka buruk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita selalu damai, aman, nyaman. Nah, dengan pola sikap dan perilaku seperti itu, Tuhan maha memberikan kejutan. Ya, kadang-kadang Tuhan itu memberikan prank, ya, kadang-kadang memberikan prank. Ya, kalau sikap kita masih seperti ini, masih membenci sesama, ya itu akan semakin menderita kepada kitanya. Coba kita rilis itu semua, niscaya Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan yang maha mengatur perasaan, yang maha mengatur alam semesta, akan memberikan kejutan, ya. Ayo kita lakukan bersama-sama, kiranya DNA itu akan tetap ada, DNA akan reposisi, dan dana kita tidak kemana-mana dan akan kita terima dalam keadaan utuh. Bahkan Allah akan memberikan lebih dari apa yang kita minta. Percayalah, Allah akan memberikan lebih dari apa yang kita minta. Tinggal kita buka pintu, jangan kita tutup dengan prasangka, jangan kita tutup dengan kegundahan, dengan perasaan optimis. Kita hanya menyaksikan bahwa ada rasa-rasa optimis, ada rasa-rasa pesimis, itu kita hilangkan, ya. Kita saksikan bahwa diri kita dalam keadaan aman, dalam keadaan damai, dalam keadaan optimis, dan pikiran kita tidak terlalu kita gunakan untuk memikirkan hal-hal yang sifatnya negatif, ya. Kita nantikan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan lebih dari apa yang kita minta. Baik teman-teman yang sudah senang dengan spiritual,
dengan mendekatkan diri kepada Tuhan, kepada Allah Subhanahu wa taala, tentu semakin kita membenci orang, kita semakin sakit ya. Ada saja sakit pundak, sakit kepala, sakit hati dan sebagainya. Oleh sebab itu tiada guna kita beri perilaku atau kita terlalu mengeksplor perasaan-perasaan negatif seperti itu. Yakin apa yang kita minta kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala akan diberikan lebih dari apa yang kita duga. Terima kasih, sampai jumpa.